channel aku Bangkit Widya karena semuanya ada di sini. Di video kali ini aku nggak akan jelasin tentang tutorial makeup atau urutan atau tahapan dalam bermakeup. Tetapi aku pengen banget berbagi sedikit pengalaman aku ketika aku menerima job dari MUA lain untuk make upin si bridesmaid dan keluarga pengantin. Dan aku juga pengen kasih tips beserta saran agar job yang kalian terima ini lancar dan gak mengalami miskomunikasi dengan MUA yang memberikan job kepada kita. Yang pertama, kita tanyakan di mana lokasi klien kita berada dan jam berapa acara akan dimulai. Yang kedua, kita wajib datang tepat waktu. Yang ketiga, tanyakan alat apa aja yang perlu kita bawa, karena kita dapat job dari MUA lain yang notabene mereka pasti udah prepare untuk perlengkapan yang mereka butuhkan. Meskipun begitu, kita harus tetap antisipasi membawa alat sendiri agar kalau seandainya ada sesuatu yang kurang dari MUA tersebut, kita bisa bekerja dengan maksimal karena kita punya cadangan alat yang kita bawa. Yang keempat, kita harus jaga attitude kita. Jangan suka berkomentar apapun itu tentang si MUA yang kasih kita job ataupun tentang si calon pengantinnya ini. Yang kelima, kita wajib mengikuti konsep yang udah disusun oleh MUA yang memberi kita job. Nah, itu adalah tips dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian para pemula. Dan sekarang aku pengen berbagi pengalaman dengan kalian ya. Aku mau memulai dari kapan sih aku belajar bermakeup. Aku belajar makeup ketika aku kelas 1 SMK dan itu di tahun 2006. Dari latar belakang aku yang benar-benar tomboy banget dan aku nggak punya alat-alat makeup, di situ adalah tantangan terbesar aku untuk mendapatkan alat makeup dan mempelajari teknik-teknik makeup. Sampai akhirnya aku udah bisa makeup, lalu ada salah satu teman aku nawarin job untuk makeup di acara pernikahan orang lain, hingga aku beranikan diri untuk menerima job tersebut. Fee yang aku dapatkan saat itu hanya Rp30.000 dan aku bersyukur banget dapetin uang itu. Secara aku cuma anak kos yang uangnya terbatas dan kadang pun telat ditransfer sama orang tua. Ketika aku dapat 30.000 tuh rasanya seneng banget. Nah, itu adalah awal aku menerima job. Dan untuk selanjutnya nagih dong ya, aku terima setiap job yang datang ke aku. Minimal 1 minggu sekali aku terima job tersebut. Dan yang paling penting, aku harus pintar-pintar membagi waktu antara sekolah dan menerima job. Dan itu berlangsung sampai aku kelas 3 SMK. Enggak cuma satu MUA, karena ada beberapa MUA lain dan dari guru-guruku sendiri yang meminta bantuan untuk mengurusi calon-calon pengantin mereka. Pasti kalian bertanya dong, kok guru? Iya, karena kebetulan aku sekolah di SMK, Sekolah Menengah Kesenian Indonesia, yang dimana sekolah SMKI ini hanya ada di 8 kota terbesar di Indonesia. Di sana aku mengambil jurusan kesenian pertunjukan tari. Nah, berhubung aku mengambil jurusan tari, jadi mau nggak mau kita harus bisa merias diri kita sendiri minimal. Lalu apa sih suka dukanya ketika aku menerima job dari para MUA tersebut? Sukanya jelas, aku jadi banyak job. Dengan banyak job, aku bisa membiayai diriku sendiri, bisa membiayai sekolahku sendiri juga. Selain itu, aku jadi punya banyak pengalaman, punya banyak kenalan, punya banyak teman. Pokoknya seru deh. Kalau dukanya banyak sih, kadang mereka itu ada yang gak profesional, jadi mereka itu gak kasih aku fee. Ya sedih sih ketika kita bertemu dengan MUA yang gak profesional, dan aku pun gak berani untuk menanyakan fee yang seharusnya aku dapat. Dan itu sering banget loh. Tapi aku selalu berbicara dengan diriku sendiri bahwa itu adalah sebuah pengalaman yang harus aku terapkan dalam hidup aku, bahwa aku tidak boleh menyepelekan hasil kerja orang lain, gak boleh menyepelekan kerja keras orang lain. Dan itu jadi pelajaran banget buat aku sampai sekarang. Intinya sih aku harus lebih menghargai hasil kerja keras orang lain dan karya orang lain, karena itu sangat perlu untuk kesuksesan kita ke depannya. Tapi ada satu pengalaman terburuk aku ketika aku menerima job di pagi hari
di pagi buta. Ketika itu jam 2 pagi, aku datang ke rumah MUA tersebut dan MUA itu masih tidur. Lalu aku kerja sampai pagi dan aku udah merias puluhan orang karena waktu itu ada acara karnaval. Aku itu nggak langsung dikasih fee. Nah, pas ketika udah 2 minggu kemudian, aku beraniin diri untuk nanyain fee aku. Aku disuruh datang ke rumahnya. Setelah itu aku datang, aku dikasih fee. Terus pulangnya itu hujan benar-benar lebat banget. Dan ketika pas aku sampai di rumah, aku buka, ternyata fee aku cuma Rp20.000. Sumpah asli, nyesek banget. Aku lebih baik nggak dibayar sekalian atau nggak ada kabar sekalian daripada aku dibayar. Udah susah payah, aku udah capek, bahkan aku sakit. Tapi tiba-tiba dia nggak profesional, cuma bayar aku Rp20.000. Padahal dari awal kita sudah punya perjanjian per kepala sekian, sekian, dan sekian. Itu adalah beberapa pengalaman aku ketika aku mengikuti atau menerima job dari MUA lain. Sebenarnya masih banyak cerita, tapi nggak mungkin aku ceritain semuanya karena waktunya nggak cukup. Kalau pengalaman dari segi tempat acara atau lokasi, itu sih macam-macam ya. Karena kita itu menerima job dari berbagai kalangan. Jadi kadang tempatnya enak, kadang tempatnya sederhana, kadang ya benar-benar nggak memadai banget. Tapi kita harus siap. Dan tentunya kita harus benar-benar profesional. Contohnya sekarang yang ada di video aku. Ini adalah lokasi tempat dimana aku mengambil job. Di tempat ini benar-benar ruangannya sempit banget dan kita harus membagi antara make up untuk bridesmaid dan untuk pengantinnya. Dan tentunya kita juga harus menerima setiap kondisi ruangan yang bahkan kurang cahaya. Gak apa-apa, yang penting klien kita puas dengan hasil make up kita dan mereka jadi cantik di hari bahagianya. Sekian tips dan cerita dari aku tentang suka duka ketika kita menerima job dari MUA lain. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian bahwa segalanya harus dikomunikasikan dengan baik, biar kita nggak miskomunikasi, biar kita nggak kena masalah, biar kita pokoknya enak untuk kita dan untuk MUA tersebut, dan juga menghasilkan hasil yang maksimal untuk si pengantinnya ini agar mereka itu puas dengan hasil kerja kita. Sekian video dari aku, bye bye.